Salam sejahtera untuk para pemirsa YouTube semua dimanapun kalian berada. Terima kasih kalian sudah mengklik channel ini, channel yang memberikan inspirasi, tutorial, pencerahan, pandangan-pandangan untuk kalian menjadi manifestor yang sukses, yang handal dan berkah. Halo teman-teman sekalian, jumpa lagi dengan Pepito di channel kita semua Itu Mujike. Teman-teman sekalian, pada kesempatan kali ini Pepito ingin memberikan doa kepada kalian supaya kalian makin sehat, sukses, berkah. Terima kasih kalian sudah menyimak channel ini, mensupport dan memberikan komentar-komentar yang bagus, yang bervibrasi positif, yang dapat membangun juga channel ini dan juga bergetar kepada yang membaca komentar kalian. Jadi kalau kalian berkomentar, itu ada teman-teman yang menonton channel Itu Mujike ini pasti akan melihat dan membaca komentar kalian. Bila komentar kalian itu bervibrasi positif dan dibaca oleh penonton yang lain, oleh teman-teman yang lain, vibrasi itu akan tertular kepada mereka. Jadi mudah-mudahan teman-teman bisa berkomentar dengan energi-energi positif, energi-energi membangun, energi yang mengandung doa yang bisa kembali kepada kalian juga bervibrasi positif. Ya teman-teman sekalian, terima kasih. Pada kesempatan kali ini Pepito ingin menyampaikan suatu pesan. Bila mana terjadi perubahan besar, apa yang bakal kalian lakukan? Apakah kalian sudah siap bila nanti ini atau suatu saat nanti ini terjadi perubahan besar, perubahan yang kemungkinan bisa merubah sistem dan cara kehidupan kita. Misal ya, kita sudah mengalami perubahan-perubahan yang cukup besar setelah pandemi ya. Di tahun 2019 sampai 2020 itu kita sudah mengalami perubahan yang cukup besar, di mana yang tadinya kita tidak tahu belanja online jadi belanja online, yang tadinya kita ke mall jadi jarang ke mall ya. Jadi kita punya sistem baru sekarang, sistem belanja online, dan kita bisa belanja lewat aplikasi. Itu kan suatu yang baru. Dulu kita kalau belanja harus ke mall. Kalau sekarang kita nggak perlu ke mall, barang diantar ke tempat kita. Dan juga sistem pembayaran. Sistem pembayaran itu kita juga mengalami perubahan. Ya, ada namanya QRIS, disingkat KRIS ya. Sekarang kita bayar pakai KRIS ya, pakai QRIS. Itu sangat memudahkan memang ya kan, itu sangat memudahkan. Pedagang-pedagang kecil pun sekarang pakai QRIS, dan kita bisa keluar jajan hanya membawa handphone saja, kita bisa jajan ya. Di tempat saya ini itu pedagang soto, pedagang sate, pedagang nasi goreng itu sudah menggunakan QRIS. Memang sangat mudah sekali. Nah, itulah perubahan-perubahan yang terjadi pada saat tahun 2019, tahun 2020 ada setup baru. Ada suatu perubahan yang merubah sistem kebiasaan kita. Kita bisa belanja melalui aplikasi dan kita bisa membayar tanpa kita membawa uang. Nah, nanti ada perubahan apa lagi yang bakal terjadi? Apakah ada perubahan sistem lagi? Karena terlihat sekarang banyak sekali pabrik-pabrik yang tutup, pabrik-pabrik yang pindah ya.
Dan banyak sekali sekarang ibu rumah tangga yang punya usaha afiliasi ya. Banyak sekali sekarang muncul pengusaha-pengusaha dari kalangan ibu rumah tangga, dari orang-orang yang berumur di atas 50 tahun, orang-orang udah pensiun sekarang punya usaha, yaitu usaha jualan lewat aplikasi ya, menjadi afiliator. Jadi gini teman-teman sekalian, kita harus menyikapi dengan keadaan positif perubahan-perubahan ini, karena ya yang namanya zaman itu pasti berubah. Kalian kalau dulu belajar sejarah ya, itu kan waktu kita SD, SMP, SMA belajar sejarah itu dari tahun 1700 atau tahun sebelum 1700 atau sebelum Masehi ya. Kalau kita runtut ke belakang, kita belajar sejarah itu kan ada manusia purba, ada zaman batu, ada zaman logam, sampai akhirnya tercipta yang namanya listrik. Dan itu harus kita lalui teman-teman sekalian. Kita harus melalui perubahan-perubahan itu. Kita nikmatin saja perubahan-perubahan itu. Pasti nanti itu kalian juga akan beradaptasi. Makin lama itu kalian beradaptasi. Kalian pasti sudah beradaptasi kan dengan belanja dengan hanya menggunakan QRIS, tidak harus bawa uang. Nah, mudah kan? Ya, kalau kita beradaptasi dan kita tinggal mempelajari sedikit caranya, itu akan membawa dampak yang positif kepada kita, dan akhirnya kita tahu perubahan itu sebenarnya membawa kemudahan buat kita kalau kita menanggapinya secara positif ya. Apalagi sekarang itu ada AI yang juga bisa membantu kita memberikan informasi ya, memberikan informasi tambahan kepada kita, bisa menjadikan bahan diskusi, atau bila kita mau cari informasi yang cepat itu kita bisa menggunakan AI. Bahkan sekarang para YouTuber itu juga menggunakan AI dan jauh lebih cepat ya. Kreasi menggunakan AI itu bisa jauh lebih cepat daripada kita seperti ini. Tapi Pepito akan terus bertahan seperti ini ya teman-teman sekalian, karena Pepito mau mengasah kemampuan berbicara Pepito, karena nanti Pepito juga akan sering berbicara secara offline ya, memberikan ilmu-ilmu yang positif kepada teman-teman sekalian, kepada kalian semua di sana. Mudah-mudahan Pepito bisa memberikan getaran vibrasi positif kepada kalian, yang nantinya juga akan berbalik kepada Pepito positif juga ya teman-teman. Ya, kita harus siap memang dengan perubahan itu, karena perubahan itu pasti akan terjadi, lambat laun pasti akan terjadi, hanya kemungkinan waktunya saja. Dan ini kalian lihat ya, banyak kejadian-kejadian terjadi yang bisa memberikan kita itu vibrasi negatif ya. Banyak kejadian-kejadian, berita-berita yang terdengar ya, bisa memberikan kita itu vibrasi negatif. Bagaimana caranya? Caranya adalah kita jangan terbawa oleh vibrasi negatifnya. Kita tetap harus melihat cerah masa depan kita. Kita harus tetap berpikir positif dan melantunkan doa dengan vibrasi positif agar keadaan ke depan itu nanti lebih baik ya, agar keadaan di depan itu positif ya, agar tidak terjadi kekacauan yang dapat merusak generasi ke depan ya teman-teman sekalian. Karena kemungkinan kalian itu sudah berkeluarga dan punya anak kalian itu kan merupakan generasi ke depan ya. Mudah-mudahan tidak terjadi kekacauan yang berakibat kepada generasi masa depan
Ya, yang penting itu kita terima aja apa yang terjadi di depan dan kita melakukan yang namanya adaptasi. Kita beradaptasi dan kita menyikapi. Jadi kita tidak bisa menutup-nutupi, teman-teman sekalian. Kita tidak perlu menutup-nutupi kenyataan yang ada. Realitanya seperti itu, ya sudah, realitanya seperti itu. Kita terima aja, kita nerimo realita yang ada. Pada saat kita sudah bisa menerima realita yang ada, kita bisa menyikapi karena kita tahu bentuknya. Kita tahu bentuk apa yang harus kita sikapi. Kita tahu jalan ceritanya. Kita tahu bagaimana kita bisa menjalani sesuai dengan jalan cerita yang ada, tetapi kita tetap bisa beradaptasi. Ya, jadi kita ikutin aja, let it flow aja, mengalirnya kemana ini keadaannya. Karena jangan sampai kalian itu tergerus dengan efek-efek negatif yang akhirnya kalian itu mengalami kejatuhan mental, ya, depresi, anxiety, overthinking. Karena kita bila mendengarkan berita, kita kan tidak tahu benar atau tidaknya berita tersebut ke depannya. Ya, kita tidak tahu bagaimana berita itu akankah menjadi kenyataan atau tidak. Nah, sebelum itu menjadi kenyataan, ada timing kita untuk berdoa, ada timing kita untuk berafirmasi positif, ada timing untuk kita berharap untuk ke depan itu jauh lebih baik. Ya, teman-teman sekalian, jadi jangan berakhir di kabar berita yang negatif tersebut. Karena kalau kalian scroll itu banyak sekali sekarang beredar berita-berita negatif yang bisa memberikan dampak negatif juga kepada kita kalau kita tidak menyikapinya. Kita harus menyikapinya dengan santai, teman-teman sekalian. Yaitu kalau kita tidak bisa santai, kalau kita tegang, itu pakai olah nafas yang sudah Pepito berikan kepada kalian, ya, yaitu tarik nafas dan buang. Lakukan dalam hitungan ganjil. Bila kalian overthinking dengan suatu kejadian atau kalian itu berpikiran negatif, coba kalian reset diri kalian supaya positif kembali. Setelah kalian sudah positif, kalian berdoa atau berafirmasi positif dalam hati kalian supaya kejadian yang baik yang terjadi di depan, ya, paling tidak untuk kalian dan keluarga. Ya, dan juga kalau kalian itu bervibrasi positif, kalian juga akan menularkan vibrasi positif itu kepada orang lain, ya, kepada keluarga kalian. Dan vibrasi positif itu makin besar, bisa menjangkau luas sekali, ya, itu bisa menjangkau, jangkauannya itu bisa luas. Kalau kalian broadcasting hal-hal positif lewat YouTube atau lewat aplikasi lain, itu jangkauannya itu bisa sampai seluruh dunia, kan, teman-teman sekalian. Misal nih, kalian bervibrasi positif dengan tersenyum, kalian nggak usah berkata apa-apa, cuman tersenyum, kalian broadcast senyum kalian itu ke seluruh dunia lewat aplikasi-aplikasi yang ada. Orang yang melihat senyum kalian, kalau senyum kalian tulus dan bervibrasi positif, getarannya itu nyampe, teman-teman, ke mereka. Ya, jadi kalian tidak perlu tegang, tidak perlu risau, tidak perlu galau, ya. Kalau keadaan ekonomi itu ya memang naik turun pasti, teman-teman sekalian, ya. Cobaan itu ya pasti ada aja. Kalian berhubungan dengan manusia itu kompleks, ya. Tetapi jangan terlalu mempercayai keadaan di depan itu bakal terjadi kejadian yang tidak baik. Kalian lantunkan dalam doa,
kalian melakukan afirmasi positif, kalian melakukan terapi senyum, ya, berkata-kata yang positif, dan bagikan kepada semua teman-teman yang menggunakan aplikasi seperti ini, ya. Pepito membagikan vibrasi positif biar kembali ke Pepito positif lagi, ya, kepada kalian semua para pemirsa YouTube dimanapun kalian berada. Mudah-mudahan kalian itu selalu dalam keberlimpahan dan keberkahan, ya. Itu saja untuk video kali ini, ya. Pepito ingin memberikan pesan sederhana ini supaya kalian tetap bersemangat dan bisa tetap menjalani kehidupan ini dengan penuh harapan. Oke, sampai di video-video berikutnya. Akhir kata, Pepito mengucapkan terima kasih.